tidak banyak dijamah oleh manusia, terutama goa-goa yang konon katanya menurut masyarakat itu sangat angker. Bahkan kita beberapa hal yang kita temukan, kalau sesuatu yang dianggap angker oleh masyarakat ternyata menyimpan jejak historis yang sangat penting. Apa? Oh, di mana Bude? Menurut penerawangan Bude ada sosok putri cantik penjaga gua ini, Bude ya. Duduk di sini semacam sosok putri cantik yang duduk di sini. Jadi guanya itu sangat indah. Nanti kita coba mengungkap ya jejak-jejak artefaktual yang ada di lokasi gua ini, memungkinkan gua ini nanti dalam perspektif sejarah. Di lokasi ini sarang ular ya. Ular itu kelihatan masuk ke dalam lubang. Kita menuju ke Gua Lowo. Masa lalu tidak hanya kemudian sesuatu yang berhubungan dengan antik ya atau barang antik. Masa lalu itu menyimpan sebuah pengalaman sejarah yang sangat unik dan merupakan pelajaran yang sangat berharga. Jadi masa lalu bukan barang antik konsumsi bagi kaum eksentrik saja. Ya, di lokasi ini memang di hutan bambu ya dan di pinggir jurang sebuah pegunungan lereng Gunung Welirang ini ada banyak hal yang masih unik dan memang tidak banyak dijamah oleh manusia, terutama goa-goa yang konon katanya menurut masyarakat itu sangat angker. Bahkan kita beberapa hal yang kita temukan, kalau sesuatu yang dianggap angker oleh masyarakat ternyata menyimpan jejak historis yang sangat penting. Di depan kita ini ada semacam pohon beringin ambulu yang besar ya, dengan beberapa pohon wali kukun. Jadi nama wali tidak hanya identik dengan para wali Songo ya, tetapi banyak tumbuhan yang ternyata menggunakan nama wali. Misalnya nama pohon wali kukun. Nah, nama pohon wali kukun ini juga tercatat dalam bukunya Raffles, Thomas Stamford Raffles ya, Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda tahun 1811 sampai tahun 1816 menulis dan membukukan semua catatan mengenai Kepulauan Nusantara terutama Jawa ya dalam bukunya History of Java. Menulis ada pohon-pohon yang ada hidup di hutan, yaitu bernama salah satunya adalah pohon wali kukun. Ini kemudian gua nih.
inilah pohon dan daun wali kukun ya. Jadi daunnya sangat indah ya. Jadi tulang daunnya itu berwarna keorenan, kecoklat-coklatan. Jadi di belakang kita ini ada semacam gua yang menurut cerita tutur masyarakat itu tempat menjemunyikan harta karun kerajaan Majapahit. Dikenal dengan Gua Lawa yang di dalamnya banyak memang pernah dihuni oleh kelelawar. Oh, di mana Budi? Menurut penerawangan Budi ada sosok putri cantik penjaga gua ini Budi. Duduk di sini semacam sosok putri cantik yang duduk di sini. Jadi guanya itu sangat indah. Nanti kita coba mengungkap ya jejak-jejak artefaktual yang ada di lokasi gua ini, memungkinkan gua ini nanti dalam perspektif sejarah itu kita punya narasi tersendiri di dalamnya. Nah, selain kemudian sosok putri cantik yang ada di samping kanan kita itu katanya Bude ini ada sosok ular naga besar raksasa yang melingkar tepat di mulut gua, di atas gua ya. Ya, berwarna apa Bude? Naganya Bude? Kekuning-kuningan. Naga kekuning-kuningan, tadi ke naga emas ya. Naga keemasan ya. Nah, naga emas sendiri merupakan simbol dari hoki ya atau keberuntungan. Iya, jadi semacam jenis siluman juga yang ada di sini ya. Nah, mungkin Bude bisa tunggu di depan sini ya, karena memang tangganya itu sudah dicengkram akar-akar yang sulit ya, untuk dinaiki. Jadi tangganya kan rusak ini, jadi makanya naik ya, dulunya ada jejak tangga yang naik ke atas ini, memang saat ini sudah mulai rusak. Jadi aroma kelelawar dan hewan-hewan penghuni gua ini sudah tercium ya. Mungkin Pak Deng juga bisa Pak. Nah ini lumayan memang ekstrim ya, siapa bilang ya eksplorasi hal-hal sejarah itu tidak sulit seperti ini ya. Jadi banyak hal yang pengalaman-pengalaman yang semacam kita temukan. Dan di sini ada di gerbang pintu masuk itu ada semacam lubang ya yang tak berujung dan dihuni oleh hewan-hewan. Ini kotoran hewan putih-putih ini. Yaitu jejak memakan yuyu ya atau kepiting air tawar ini dimakan dan ini adalah kotoran. Kemungkinan biasanya hewan wergul kalau menurut cerita tutur masyarakat atau berang-berang. Coba kita masuk lebih dalam ke dalam gua ya. Jadi sudah mulai, tapi memang gua ini tidak begitu banyak dijamah oleh manusia, sehingga kita tetap harus hati-hati. Nah ini kemungkinan ada sosok penghuni yang sebenarnya ya. Gua ini sangat misterius, jadi ada semacam gerbang yang ini ada pilar, yang ini ada semacam jendelanya ya. Nah, jendela gua. Jadi celowok-celowokan ini, lubang-lubang ini juga harus kita tengok ya. Kita harus hati-hati dan waspada ini. Nah, gua ini cukup dalam dan kita mencoba nanti mengeksplorasi kemungkinan jejak yang ada di dalam gua. Dan di depan kita ada semacam perkumpulan atau kumpulan batu-batu alam. Namun yang sangat curiga adalah ini. Ini merupakan batu bata era kuno atau kerajaan Majapahit loh. Dengan ketebalan 3 cm. Ini batu bata kuno. Artinya di sini memang ada semacam kemungkinan ada jejak peradaban masa lalu. Nah, guanya cukup lebar. Jadi sekitar 20 orang bisa masuk ini dan longgar. Sekitar 20 sampai 30 orang loh ini bisa masuk. Cuma di sini ada jejak tirai ya, ada jejak tirainya. Dan pintu gua itu cukup lebar dan dinding gua yang sebelah kanan ini persis seperti tembok. Jadi begitu datar ya, begitu datar seperti tembok. Yang
Ini dimungkinkan tembok yang datar ini dahulunya pernah tertulis sebuah tulisan. Biasanya tembok-tembok yang datar lainnya ada lubang-lubang misterius juga ini. Nah, ini ada tembok yang datar. Nah, coba kemungkinan kita mencari jejak prasasti atau apa ya. Juga kita tengok di bawah, kemungkinan ada sesuatu ya. Nah, cuma ini apa ini? Ini kayak sosok ular ini ya. Nah, ini kayak sosok ular besar ini. Nah, kemungkinan mungkin penghuni gua. Jadi Mbak Rahayu, Mbak, permisi Mbak. Jadi kita tidak begitu melakukan hal-hal yang negatif ya di sini, cuma semata eksplorasi. Lah, di dalam gua ini ada semacam lubang kecil tapi penuh dengan fragmen batu bata kuno. Jadi batu bata kuno ini sangat banyak di sini. Nah, ini bahkan pecahan-pecahan tembikar kuno itu cukup banyak ternyata. Nah, kemungkinan ini jejak pertapaan karena dindingnya itu sangat kotak. Ini jejak yang dibuat oleh manusia. Kemungkinan ini adalah dinding semacam dinding pembatas ya, atau buatan baru atau buatan kuno gitu ya. Dinding ini kemungkinan ini adalah pintu rahasia. Nah, mungkin ini adalah beberapa jendela yang kemungkinan ini. Karena ini dinding ini sangat misterius, sangat kotak sekali. Dan ini ada semacam jejak tidak menyentuh dari langit-langit gua ini. Ini kayak tembok baru itu. Tembok buatan, kemungkinan juga tembok prasejarah. Lah, di sini ini ada batu bata yang ketebalannya sudah lebih tebal ya, sekitar 5 cm. Namun jejak guritan tangan dua ini akan terlihat di batu bata ini. Dan ini cukup banyak ini. Jika kita lihat, Mbak, permisi Mbak. Jika tetap hati-hati ya. Nah ini kita beberapa menemukan fragmen tembikar kuno. Lah, di sini kita menemukan jejak kuali atau jejak pada air atau jambangan juga ya ini. Jadi kita menemukan jejak jambangan atau pada air di sini. Selain kemudian banyak sekali fragmen batu bata kuno, dan ini ada simbol melingkar. Ini adalah fragmen batu bata kuno yang pernah terpendam di dalam tanah. Kemungkinan di dalam juga ada semacam istana terpendam di dalam tanah. Lah ini, di dalam itu juga banyak sekali fragmen pecahan batu bata kuno. Banyak sekali. Nah ini, dimungkinkan pada masa lalu gua ini, sebagaimana literasi yang kita baca ini, gua-gua yang ada di lereng Penanggungan dan Gunung Welirang ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pertapaan, yang kedua pemujaan ya, pemujaan kepada Prawata Girinata atau Dewa Gunung, dan yang ketiga adalah sebagai asrama Kadewa Guruan, dan yang keempat juga ada jejak-jejak persajian. Jadi pertapaan, persajian, pemujaan, dan asrama Kadewa Guruan ini 4 hal yang tidak terpisahkan dari sebuah struktur atau situs gua kuno. Nah, ini semoga bermanfaat ya. Diduga memang ini pernah ada pada masa Majapahit, dan diduga ada semacam lubang-lubang rahasia di sini yang dihuni oleh hewan-hewan. Ini kelihatannya itu tanah yang digali oleh hewan-hewan yang ada di dalam sana ini. Nah ini itu sangat dalam sekali ya. Nah ini kita tidak berani masuk dan juga berlama-lama di sini. Ternyata area aura negatif, aura aura gaibnya itu sangat tebal. Jadi dada kita itu sampai agak sesak gitu karena masuk ke dalam gua ini. Kemungkinan juga semacam oksigennya mulai menipis gitu, itu bisa jadi. Nah ini. Tetapi memang hal-hal seperti ini, gua itu merupakan salah satu bentuk peninggalan peradaban kuno, terutama peradaban kuno kerajaan Majapahit. Di mana salah satu kenapa kok pegunungan ramai pada masa kuno kerajaan Majapahit, termasuk gua-gua pertapaan ya, dan punden berundak-undak atau kebangkitan lagi ya, masa-masa prasejarah ini karena pada masa kerajaan Majapahit di puncak kejayaan, selain kemudian kejayaan materi, kejayaan politik, wilayah yang lebih luas daripada Indonesia modern, juga termasuk kejayaan spiritual. Nah ini, dalam kejayaan spiritual ini dikenal adanya catur asrama atau 4 tahapan hidup ya, 4 tahapan hidup yang terutama itu dipegang teguh oleh Triwangsa atau 3 kasta tertinggi, yaitu para Brahmana, para Kesatria, dan para Waisa. Ini pemegang ilmu-ilmu kuno ya, yaitu Triwangsa. 3 kasta tertinggi, Brahmana, Kesatria, dan Waisa. Ini sangat-sangat memegang teguh ajaran catur asrama atau 4 tahapan hidup. Yang pertama, masa usia anak-anak yang dikenal dengan Brahmacarin. Brahmacarin ini adalah tahapan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna menghadapi tahapan kedua, yaitu Grihasta, tahapan berumah tangga, membina rumah tangga, membuat rumah,
ya, membina istri dan anak-anak. Ini sampai kemudian setelah anak-anak kemudian sudah mandiri gitu ya, tahapan yang ketiga, ini usia pensiun yang dikenal dengan wanaprasta, meninggalkan rumah, meninggalkan kota ibu kota Trowulan, pergi menuju hutan, menuju lereng Gunung Penanggungan, lereng Gunung Welirang, melakukan pertapaan-pertapaan di usia pensiun ini. Ya, itu yang kemudian dilanjutkan tahapan keempat, yaitu sunyasa. Fokus meditasi, fokus bertapa, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, itu kemudian guna persiapan menjemput moksa. Jadi ketika para tetua-tetua pertapa ini yang sudah lanjut usia, ketika ajalnya hendak menjemput, mereka berjalan tanpa bekal sedikit pun menuju puncak Gunung Penanggungan. Di atas puncak Gunung Penanggungan inilah kita mendapati sebuah jalan makadam selebar 1-2 meter melingkari puncak Gunung Penanggungan guna ritual mengitari Gunung Penanggungan ya, yang dikenal dengan Pradaksina Pata. Ya, sampai ajal menjemput atau moksa. Ini merupakan obsesi menjemput moksa dalam sebuah ritus dan ritual tertinggi pada masa kerajaan Majapahit. Dan angka-angka tahun yang dibangun di percandian pada masa-masa akhir Majapahit menunjukkan angka tahun 1511 Masehi atau pertengahan abad ke-16 Masehi, masa-masa terakhir kehidupan ya, yang kemudian bergeser masyarakat Jawa beralih ke agama Islam. Semoga hal-hal seperti ini bermanfaat gitu ya, dan menjadi objek peneliti, laboratorium sejati bagi para peneliti, termasuk kemudian wisata religi dan wisata edukasi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.